Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah mudahkan langkahnya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita akan melanjutkan amalan kita, pengajian kita, majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dalam kitab Sirah sedikitnya pada jilid yang ketiga halaman 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan kedua, tentara yang dapat dilihat dengan mata hati. Pasukan-pasukan hati yang dapat dilihat dan yang tak dapat dilihat. Tentara yang dapat dilihat dengan mata hati yaitu segala yang di dalam batin. Yakni di dalam hati. Karena segala maksiat yang batin, dan taat yang batin itu jadi daripada segala sifat yang dalam hati itu. Atas yang lagi akan datang sebutnya itu. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf, orang yang sudah akil baligh itu, maka wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf menyucikan akan hati itu daripada segala maksiat yang batin. Daripada segala maksiat yang batin itu. Dan membanyakkan akan dia dengan taat yang batin. Dan membanyakkan akan dia dengan taat yang batin, yaitu
segala sifat kepujian, yaitu segala sifat kepujian yang dalam hati. Apa sifat kepujian itu? Seperti ikhlas dan zuhud dan tawadhu dan sabar dan halim. Halim itu lembut, santun. Seperti lagi akan datang, seperti lagi akan datang supaya jadi baik segala anggota yang zahir itu. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibnu Adam mudghatun idza saluhat saluha laha sairul jasadi. Inna fi jasadi ibnu Adam mudghatun idza saluhat saluha laha sairul jasadi ala wa hiyal qalb. Artinya bahwasannya, kata Nabi, di dalam jasad anak Adam itu, tubuh anak Adam itu segumpal daging. Apabila baik ia, ianya daging itu, apabila baik dia, niscaya baik baginya segala jasad itu. Niscaya baik baginya segala jasad itu. Dan yaitu hati. Dan yaitu hati. Apa itu hati? Qalbu. Maka jikalau tidak kita sucikan hati itu, jika seorang tidak mensucikan hatinya, maka jikalau tiada kita sucikan hati itu daripada segala maksiat yang batin, daripada segala maksiat yang batin, itu hati tak disucikan. Dan ketahui olehmu, dan tiada kita banyakkan akan dia itu dengan berbuat segala taat yang batin, niscaya mengikuti segala anggota itu akan hawa nafsu. Nafsu yang mana? Nafsu yang amarah bisu. Contoh seperti sangat kasih akan dunia. Dan seperti kuat marah dia. Atau barang sebagainya daripada segala sifat yang kecelaan yang dalam hati. Sambil memahami baca. Dan ini kalimatnya belum ada titik, nyambung. Dan segala maksiat yang batin, dan apabila jadilah maksiat yang dalam batin itu, niscaya mengikuti pula segala anggota yang zahir itu pada berbuat
maksiat yang zahir pula. Dan adalah yang demikian itu berbalik. Dan adalah demikian itu berbalik. Yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi nafsu amarah itu. Dan jadilah nafsu amarah itu akan raja. Dan yang demikian itu membawa kepada binasa kerajaan hati itu. Dan sebab itulah disuruh memerangi akan nafsu amarah, dan disuruh melawan akan kehendaknya itu, kemauannya amarah itu. Yakni jangan diikuti kehendak hawa nafsu amarah itu, supaya jadi baik kerajaan hati, seperti yang lagi akan datang pada bab riyadhah nafsu. Pada bab riyadhah, mana bab riyadhah? Bab latihan nafsu dan mujahadah nafsu itu, dan mujahadah nafsu. Nanti akan dibahas ke depan tentang masalah bab riyadhah. Nah, bab riyadhah itu ada di halaman 17 paling bawah. Itu riyadhah hati dan mujahadah nafsu, mujahadah nafsu. Baik, itu baru ketemu terminalnya, baru ketemu haltenya. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Jadi sambil baca. Baik. Tadi diperhatikan kitabnya supaya tahu kita ibaratnya. Jangan sampai ketika kita hendak menyampaikan ilmu menurut kita, tapi apa yang di dalam kitab. Itu yang maksudnya. Perhatikan sini. Junudul qalbi, junudul qalbi, tentara hati. Junudul qalbi, tentara-tentara hati, pasukan-pasukan hati itu ada dua. Tentara hati itu ada dua. Pertama, junudul qalbi yarahu, tentaranya hati yang bisa dilihat oleh mata kepala. Yang bisa dilihat. Bisa dilihat oleh mata kepala.
Seperti yang kita sebutkan adalah yaitu mata, hidung, lidah, tangan, kaki, dan lainnya yang bisa dilihat. Itu tentara hati yang bisa dilihat. Kemudian tentara hati yang tidak dapat dilihat di pembagiannya. Tentara hati yang tak dapat dilihat. Yang tak dapat dilihat oleh mata kepala, tapi bisa dilihat, ya, tak dapat dilihat oleh mata kepala dengan kasat mata, tapi bisa dilihat. Tapi bisa dilihat dengan mata batin. Dengan mata hati atau batin. Ini tentara hati yang tak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat dengan mata hati atau dengan mata batin. Nah, segala di dalam mata hati itu dalam hati, karena segala maksiat yang batin dan taat itu batin, jadi daripada hati. Dari tentara hati ini tentara hati, maka dia harus dijaga daripada mata hati itu. Mata hati atau yang tadi tentara hati tadi disebut tentara hati yang tak dapat dilihat. Maka tentara hati ini bisa dia berbuat taat, batin, dan dia melakukan maksiat batin. Taat batin, maksiat batin. Ini harus dijaga. Dia bisa dilihat daripada mata hati. Maka wajib dia untuk bagi seorang yang sudah mukallaf. Bagi orang yang sudah mukallaf ini, bagi orang yang sudah mukallaf, wajib menjaga pasukan-pasukannya, tentara hatinya ini, supaya tidak berbuat daripada maksiat batin. Ini maksiat batin. Dan dia sucikan hatinya ini dengan daripada segala yang berbuat taat, menghindari daripada sifat-sifat yang tercela. Ya, menghindari dengan sifat-sifat yang tercela. Wajib bagi seorang mukallaf, menjaga hati dari maksiat batin. Wajib menjaga daripada maksiat batin. Dengan apa dijaga dia? Dengan apa dijaga maksiat? Wajib bagi mukallaf itu dengan maksiat batinnya dengan apa? Yaitu dengan mendatangkan sifat kepujian. Mendatangkan sifat
kepujian. Contoh sifat kepujian. Yang mendatangkan sifat kepujian, contoh ikhlas, zuhud, halim, lembut, santun, dan lain sebagainya. Jangan sampai ini hati ini, tentara hati yang batin ini melakukan daripada maksiat batin. Dia harus jaga dengan taat batin. Maka disitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, ibnu Adam fil mudghah. Inna fil jasadi mudghah, ibnu Adam mudghah. Anak Adam itu ada segumpal dagingnya. Ini dia. Bila baik dia, baiklah gumpal daging. Bila tidak baik dia, maka tidak baiklah seluruh tubuh. Seluruh tubuh tidak akan baik. Ala wahiyal qalbu. Itulah qalbu. Baik jasad, baik arti segumpal daging ini, baiklah semua. Kalau dia jagakan ikhlas, zuhud dan halim ini, maka insya Allah akan terjagalah dia. Sebagai contoh Pak ya, ini contoh. Mobil itu mempunyai bagian-bagiannya, seperti ya setirnya, kemudian pedalnya, rodanya, kemudian rem dan lain-lain. Kemudian dikiaskan mobil yang bisa dapat dilihat, setir, pedal, rodanya ya, remnya dan sebagainya, ini bisa dilihat. Dikiaskan kepada manusia, tubuh, contoh mata, ya, hidung, kaki, dan tangan, dan lain-lain. Jelas? Beginilah contohnya. Bila mobil ini memiliki setir rusak, maka mobil tidak baik. Bila tubuh ini mata rusak, hidung rusak, kaki rusak, maka tubuh jadi sakit. Ini adalah tentara hati yang dapat dilihat. Tergantung cara menjaga zahirnya. Kalau mobil ini, kalau jaga tubuhnya baik, ya baik. Maka nanti akan mendatangkan penyakit. Makan sembarangan. Ini pasukan yang di sini ini, bila tak terima sakit dia. Bukan hanya ini yang sakit, seluruh tubuh akan sakit. Satu, ini yang dapat dilihat. Begitu juga dengan daripada tentara hati yang tak dapat dilihat. Dia bisa penyakit apabila tidak dijaga. Kenapa dia bisa sakit? Karena melakukan maksiat batin. Disebutkan dalam kitab di sini jika dia selalu berbuat daripada yaitu maksiat batin, Pak. Bila tentara hati ini melakukan maksiat batin, sesuatu yang tak nampak, dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu.
Kalau dia sudah mengikuti hawa nafsu, takutnya akan cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, ini udah keras hati. Kalau ada cinta dunia apa? Maka dia harus hati ini dijaga, jangan sampai berbuat maksiat batin. Dengan apa dijaga? Dengan berbuat taat batin. Dengan berbuat taat batin supaya dapat menghilangkan nafsu amarah. Terhilang itu. Hilanglah nafsu amarah. Dengan melakukan ketaatan batin, maka hilanglah nafsu amarah. Bagaimana cara melakukan nafsu amarah? Dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Bila hati itu baik, maka segala zahir pun ikut baik. Tapi bila dia nggak baik dia apa? Maka berbalik. Maksud berbalik itu apa? Kerajaan hati itu dikuasai oleh hawa nafsu. Paham? Kalau dia tidak melakukan ketaatan batin, maka dia akan berbalik kerajaan hati itu melakukan hawa nafsu. Kalau sudah dikuasai oleh hati itu oleh hawa nafsu, itu ibadah udah nggak mau lagi tuh. Udah keras hati. Nafsu ingin dunia itu tinggi. Makanya kenapa seorang itu menjadi malas dalam ibadah? Karena hawa nafsunya telah menguasai raja itu. Raja itu apa? Qalbu. Kalau dia melakukan ketaatan batin, maka taat batinnya akan menguasai qalbu supaya untuk berbuat kebaikan. Jadi tubuh itu jadi sehat. Tubuh itu melakukan kebaikan terus. Tapi kalau sudah dikuasai oleh maksiat batin ini, yaitu hawa nafsu, cenderung akan melakukan sesuatu nafsu amarah, bisu, nafsu yang jahat, nafsu yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Ini nafsu, cinta dunianya tinggi. Kalau sudah dia cinta dunia di dalam hatinya, nafsu amarah sudah ada dalam hatinya, itu kan tentara yang tak dapat dilihat itu, tapi mengarahkan yang tidak baik. Khawatir tubuhnya pun akan sakit, tubuhnya pun akan tidak baik. Dia akan menjadi tubuhnya akan. Maka oleh karena itu, segeralah untuk memerangi daripada hawa nafsu. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu itu kerajaan hati. Hidupkan hati dengan amalan-amalan ketaatan batin. Oh, dia tapi rajin sholat. Ada orang rajin sholat, disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awalah, rajin sholat tapi tidak mau memperbaiki hati, sama aja. Rajin sholat kalau dia tidak tahu mengenal penyakit-penyakit hati, sama, dianggap tidak ada. Contoh, dia rajin sholat tapi mempelajari yang mana penyakit hati, ria, sombong, hasad. Dia tak mau pelajari itu, yang penting sholatlah katanya. Maka akan mengarah ke situ nanti.
Maka oleh karena itu kita harus mengetahui dan berusaha untuk membersihkan hati kita supaya tidak maksiat kepada Allah. Paham ya, Pak? Jangan sampai dikuasai. Ini maksud dari kitab. Jangan sampai dia berbalik lagi. Berbalik. Yang hatinya sebenarnya sebegini, terbuka, baik. Rupanya karena diarahkan yang tidak baik, nafsu amarah, telungkup langsung. Ini hati. Ya? Bila baik hati, anggota tubuh akan baik. Bila taat hati, kerajaan hati, maka anggota tubuh akan cepat berbuat kebaikan. Akan cepat dia melakukan daripada ketaatan. Sebaliknya, bila hati itu bermaksiat, maka tubuhnya berat untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena kerajaan hati sudah dikuasai oleh nafsu amarah. Kalau sudah nafsu amarah, cenderungnya nggak ada lagi itu. Untuk sholat berat, untuk ngaji berat, untuk menuntut ilmu berat. Jadi menuntut ilmu bukan hanya pekerjaan anak-anak, tidak. Selagi dia itu mukallaf, wajib menuntut ilmu. Perangin itu. Usahakan cara memperbaiki hati kita, jangan maksiat kepada Allah. Hari ini kita beribadah, besok tidak ibadah, malaslah. Itu penyakit hati yang tidak nampak. Tentaranya malas. Apa sebabnya malas? Kan tubuh nggak melakukan, berarti hatinya telah dikuasai dunia, nafsu. Lidah malas baca Quran. Mengapa? Karena yang menggerakkan daripada lidah itu oleh hati. Wahai hati, tak usahlah baca Quran. Walidah, tak jangan baca Quran. Kenapa? Ini perintah raja. Kenapa? Kebetulan rajanya dikuasai daripada nafsu. Tapi kalau rajanya itu berbuat taat, dibuatkan taat, itu hati, lidah, anggota mata, tangan, itu tanpa disuruh dia berbuat kebaikan-kebaikan. Maka oleh karena itu ulama menyuruh kita adalah untuk memerangi hawa nafsu. Riyadhah, latihan coba. Latihan dan mujahadah nafsu itu tadi. Dengan demikian kita akan mudah yaitu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga itu. Jaga kerajaan hati. Kerajaan hati ini jaga. Ini penggerak kerajaan hati, ibaratkan mobil. Sekarang yang membuat bergerak mobil ini kira-kira apa? Mobil ini bergerak, ada mesin. Kalau ada mesin, kalau dia berjalan harus ada apa? Enggak mungkin kalau enggak ada roda itu sesuatu yang enggak berjalan dia juga. Bisa enggak kalau enggak ada minyak? Ada kan? Jadi dia harus ada. Mobil ini anggotanya. Bekal mobil itu, aduh kayaknya nih lama perjalanan kita lagi. Pom bensin kita. Itu namanya apa? Bekal. Bekal minyak. Ini minyak, ini bekal ini. Kalau enggak bisa berjalan juga nih kalau enggak ada minyak. Ini mobilnya tubuh. Kerajaan hati itu punya bekal. Bila tidak ada bekalnya enggak jalan juga, enggak baik juga. Apa bekalnya? Bekalnya adalah ilmu.
Kalau dia kerajaan hati ini tidak diberi ilmu, nggak jalan tuh. Makanya di hati itu harus terus disiram dengan ilmu. Terus disiram, dikasih. Kalau tidak ada ilmu, ibadah kalau tidak ada ilmu, ya. Sucikan hati, hidupkan dengan ilmu hikmah, hidupkan hati dengan cara ilmu. Jadi hati ini kerajaannya bisa jalan dia, hidup dia, di starter. Udah mobil lengkap di semua, tiba-tiba mobil datang baru, kemudian diberikan di starter. Kok nggak nyala? Iyalah nggak nyala, minyaknya nggak ada. Nah, dia kasih minyak, baru jalan. Kerajaan hati begitu. Kok hati raja tapi nggak menyala gitu, nggak ada lampunya, nggak bisa hati itu kemana-mana berbuat kebaikan, tak bisa, ini tak bisa, jelas nggak ada ilmu. Dan ilmu itu dilihat. Kalau ilmu itu dipelajarinya tidak baik, maka hati tidak baik. Kalau ilmu itu dipelajari dengan baik, maka hiduplah hati itu. Maka kerajaan hati. Ini yang disebut oleh junudul qalbi, tentara-tentara hati, pasukan hati yang bisa dilihat dan pasukan hati yang tidak dapat dilihat. Maksiat batin dan taat batin. Maka dijaga yaitu dengan taat batin itu tadi. Cara menyucikan hati nanti ke depan. Salah satunya saja saya bongkar dulu. Artinya dengan cara menghidupnya membaca Al-Quran, salat malam, zikir, itu hidup hati, melakukan ketaatan, menghidupkan hati yang gersang. Dengan cara melihat orang yang dikuburkan, itu cara hidupkan hati. Penggeraknya itu kan ilmu. Maka dijaga. Intinya Imam Al-Ghazali menyatakan begini, kalau dia berbuat taat itu pasti hatinya baik. Hatinya itu tidak maksiat, dia sedang taat itu. Maka bila hati kita ini, ya Allah kok malas sekali lah saya berbuat ibadah, oh berarti hati saya ini maksiat kepada Allah. Berarti secara langsung dia langsung katakan, pupuk terus. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kebaikan di hadapan Allah SWT. Kira-kira paham nih? Tadi bang? Jajan? Paham dah? Oke. Tinggal nyusun aja kan kata-katanya. Baik daripada hati, maka anggota tubuh jadi baik. Tidak baik kerajaannya, maka anggota tubuh menjadi tidak baik. Itu kalimatnya yang bisa kita dapatkan. Jika dia tidak, berbaliknya. Makanya kolbu itu artinya berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Dia berbaliknya. Maka perangin hati. Baca buku-buku yang tentang masalah keajaiban hati, amalan apa yang bisa menghidupkan hati terus. Jangan sampai gersang, jangan sampai kaku hati itu. Jangan. Kalau sudah cinta kepada dunia itu akan gelap hati. Lebih lagi dia itu seorang yang salik. Lebih lagi dia itu seorang yang menempuh jalan akhirat. Satu hari bapak saja tidak dapat ilmu, berarti hati itu tak hidup. Tapi kalau disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya, itu Imam Al-Muwassil mengatakan 3 hari seorang itu hatinya itu tidak disiramkan oleh ilmu dan hikmah, maka hati itu akan mati. Ilmu tak dapat, ilmu hikmah tak dapat. Ilmu tidak disiramkan, tidak dipupuk dengan hati-hati itu, tidak dipupuk dengan ilmu hikmah, maka dia akan
mati. Itu kata Imam Al-Muwassil dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Maka jangan kosong, Pak. Jangan kosong hati dari ilmu, jangan. Supaya hidup dia. Supaya dapat bisa bergerak melakukan amalan-amalan. Syahdan, ketahui olehmu, hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin. Ketahui olehmu saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, yang akhyar. Itu artinya apa? Orang-orang yang dekat lagi terpilih. Muqarrabin akhyar, orang-orang yang dekat lagi yang terpilih. Siapa itu? Yang orang yang mengerjakan jalan akhirat. Nah, sekarang kita salah satu tidak muqarrabin itu. Cuma kita yang tahu sendiri. Nah, ini peringatan ini ya. Ada syahdan di situ. Ada ketahuilah. Apa dia? Bahwa murad dengan maksiat yang batin, bahwa yang dimaksud dengan maksiat batin itu murad. Maksiat yang batin itu apa dia? Yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyucikan akan hati daripadanya itu. Bagi seorang yang muqarrabin, bagi seorang yang sudah hampir dia dekat kepada Allah, jalan ibadahnya, dia ditekankan untuk menyucikan maksiat batin. Ditekankan daripada disuruh untuk menyucikan akan hati yang maksiat batin, yaitu segala sifat yang kecelaan. Nah, belajar, ketahui itu, sucikan itu, bersihkan dengan daripada sifat kecelaan. Dan segala perangai yang kejahatan, yaitu amat banyak. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, itu 10 perkara. Lebih-lebih lagi orang yang muqarrabin, lebih-lebih lagi orang yang betul-betul ibadahnya. Jadi jangan nanggung ibadahnya rajin, puasanya rajin, sunatnya rajin, kemudian tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Lebih-lebih lagi yang ini nih, nah, gitu. Yang dia tidak tinggal sedikit pun amalannya banyak, lebih-lebih lagi yang ini nih. Mana dia? Penyakit hati, maksiat batin, itu disucikan. Imam Al-Ghazali membagikannya, apa dia? Ada 10 perkara yang harus disucikan itu tadi. Dalam kitab Arba'in beliau ada 10. Dan ini perintah Allah. Tapi kalau orang yang belum dia muqarrabin, belum dia sampai, dia masih salat wajib, salat ini, nah itu belum ya. Dia masih latihan untuk yang zahir aja. Kalau orang yang zahirnya rajin ibadah, tuh jangan cuma itu aja. Kamu diperintahkan juga oleh Allah, hatimu juga belajar, sucikan. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi tak mau belajar tentang masalah hati, sama dia tidak, sama juga bisa dikuasai oleh nafsu. Itu kata Imam Al-Haddad. Dianggap dia itu belum dia. Maka belajar tasawuf itu penting, yaitu ilmu batin, penting, sangat penting, harus sejalan dia. Akan nanti timbul riya. Kalau seorang yang dia belajar dia ilmu yang lain, bisa ilmu fikih aja, sholat aja dipelajari, cara sholat aja, tapi yang mencederakan sholat itu dia tidak belajar. Cederakan apa? Mencederakan amal pahala daripada salat. Kalau dia tidak pelajari, penyakit hati muncul, riya. Wah, tak ada yang paling baik. Wah, tak ada yang paling alim di sini kecuali saya. Tak ada yang paling rajin di sini kecuali saya. Katanya. Kenapa? Karena tidak mengetahui tentara-tentaranya hati yang tidak lihat. Ya kan? Dia tidak lihat, dia pelajari. Maka disitulah kata Allah, perangin itu dengan cara mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Pindahkan dengan sifat yang puji, yang sifat yang mulia. Dari yang riya menjadi ikhlas, dari yang sombong menjadi
rendah hati, tawadhu. Dari yang hasad, dengki menjadi orang yang baik, terima, qanaah. Jadi disucikan. Aduh, kayaknya saya sombong. Kayaknya saya nih, bagaimana? Datang majelis ilmu, obatin hati, obatin. Sombong itu ada obatnya? Nggak ada obatnya Pak. Di dokter, Pak dokter nggak ada. Pak dokter, Bu dokter, saya nak berobat. Apa sakitnya? Saya penyakit sombong. Saya penyakit dengki. Kenapa penyakit dengki? Lihat ada orang berhasil, saya tak tenang. Orang senang, saya susah. Bagaimana dia supaya bisa jatuh? Maka obatnya tidak ada dijual oleh dokter. Obatnya ada di mana? Di majelis ilmu. Cari ilmu. Apa sih cara melawannya nih? Hasad. Oh, cara melawannya adalah syukurin apa yang telah diberikan oleh Allah. Muncul sifat kemuliaan, yaitu menjadi ahli syukur. Jadi itu tujuan daripada Imam Al-Ghazali menyatakan kepada kita bagi orang-orang yang baik orang-orang yang sudah wajib hukumnya. Ada 10 perkara, nanti kita akan bahaskan, ya. Kita bahaskan perkara 10 ini yang menurut daripada Imam Al-Ghazali bagi seorang yang betul-betul ibadah. Tapi yang enggak betul-betul ibadah, enggak usah perangin, gitu-gitu aja. Ini ingatan bagi siapa? Bagi orang yang senang menjalani jalan akhirat. Apakah kita salah satunya? Cuma Bapak yang tahu. Apakah saya ini cuma ibadah sekedarnya saja? Wajib-wajib saja, udah, nggak perlu memerlukan hati, nggak perlu ini. Nah, tinggal kita lagi. Bila ingin naik level kita yang tinggi, jangan SD aja, naik ke situ, naik ke sini. Jadi ada tingkatannya supaya kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah tanpa ada maksiat. Baik, itu aja ya. 10 perkara kita sambutkan lagi insyaallah besok. Yang harus kita ketahui 10 perkara ini yang harus diperangi. Caranya nanti akan disebutkan halaman 17. Silakan baca kembali dan dalamin kembali dan kita berusaha untuk sama-sama dengan mengikis hati kita yang tidak bersyukur kepada Allah sekarang ini. Dengan kita tidak ridho, dengan kita tidak tawakal kepada Allah. Karena bila masuk penyakit hati ini, maka sulit nanti akan ridho kepada Allah. Sulit nanti akan tawakal. Karena tawakal adalah sifat, yaitu sifat yang menghidupkan hati. Sifat ketaatan batin. Taat batin, karena dia tidak lihat itu. Insyaallah ya. Nanti ke depannya lebih seru lagi nanti. Apa-apa saja nih yang bisa kita lihat. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian kita pada subuh ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali besok dengan menyebutkan, yaitu mengkaji kita 10 perkara yang penyakit-penyakit hati, maksiat batin, akan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in beliau fi Usuluddin. Ada 10, dan 10 perkara ini Pak akan dijelaskan satu persatu sampai halaman 100, dan sifat-sifat yang terpuji itu akan dijelaskan juga nanti pada jilid yang keempat, 3 terakhir menjelang keempat. Tawadu itu apa? Hasad itu apa? Takabur itu apa? Hakikat syukur apa? Akan dijelaskan. Jadi itulah dia dikeluarkan 10 sampai nanti khatam. Jadi satu misalnya takabur. Takabur ini mengakibatkan apa? Merusak, bisa jadi apa? Ini akan dijelaskan oleh marah, ghadab, dan demikian juga dan seterusnya yang akan dibahas sampai halaman 100. Itu penyakit maksiat batin. Halaman 10 tadi 94 tentang hasad, terus yang 10 perkara itu. Jadi Imam Al-Ghazali pada halaman yang tadi halaman 12 ya. Nah, hanya poin-poin saja. Poin halaman 16, poin-poin 17 yang ke atas itu poin-poin, tapi sifat-sifat yang terpuji saja. Yang tercela ada 10. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengikutinya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.